Halo kawan-kawan, ya kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian untuk mengisi suara Juventini kali ini. Seperti biasa, gua selalu ditemani oleh narasumber-narasumber yang selalu mengisi di suara Juventini setiap hari saat mau tayang, ya kan? Dan kali ini ada yang berbeda karena kita kedatangan membership baru nih, ya kan? Wih, mantap, ya kan? Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, gua akan memperkenalkan dulu yang sudah tidak asing lagi, ya kan, Mas Adi, ya kan. Monggo Mas, silakan Mas, diperkenalkan. Halo, fans suara Juventini, perkenalkan gua Adi, Juventini dari Beijing. Woi, Waduh. Beijing, jauh banget, ya kan. Nah, ini salah satu narasumber kita adalah membership yang baru. Silakan Mas, diperkenalkan dari mana. Ah, oke, terima kasih fans suara Juventini. Perkenalkan nama saya Nurlim Reski Setiawan. Saya Juventini dari Madagaskar. Wih, jauh banget. Nah, Mas Nurlim ini merupakan salah satu membership kita yang baru join, benar-benar baru. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin seperti Mas Nurlim, monggo silakan di join untuk di membershipnya ada di deskripsi channel kami karena kalian bisa berkesempatan nih kayak Mas Nurlim nih. Bisa ngobrol-ngobrol, terus bisa cuap-cuap tentang Juventus. Nah, adanya di Suara Juventini kali ini, ya kan? Jadi jangan ditunggu-tunggu lagi nih, ya kan? Ada di channel kita, ada di deskripsinya. Join di membership, ada paket-paket yang tersedia. Monggo, silakan. Nah, kali ini gue akan membahas berita-berita terhangat mengenai Mercato, ya kan? Karena Juventus sudah merekrut beberapa pemain pada Mercato Winter kali ini. Yang terakhir adalah eh, Liot Kelly, ya kan? Berasal dari Newcastle ya, Bang Adi ya. Ya, betul. New Kelly ini berdasarkan Fabrizio Romano sudah here we go dan katanya sudah oke secara verbal di angka 18 juta plus add-on dan katanya ini ada obligation untuk buy ya kan untuk beli ya kan di akhir musim. Nah, gua akan membahas Mercato kali ini. Yang pertanyaan-pertanyaan, gua akan bertanya ke Bang Adi, kira-kira kenapa nih nama Leot Kelly yang muncul? Emang nggak ada lain yang setara dengan Liot Kelly nih ya kan tiba-tiba aja nih si Jun Toli kenapa memilihnya Liot Kelly kenapa harus dia yang dibawa ke Turin ya kan silakan Bang Adi. Wah, kalau nama-nama pemain mah banyak, Bang Rocky. Cuman duitnya nggak ada nih kalau kita mau beli yang nama-nama tadi kan. Jadi kita ambilnya paket hemat aja yang ada di pasar, mumpung available, harga yang cocok masuk kantong, ya diambil. Masalah cocok itu urusan mota di lapangan. Nah, yang kayak gini-gini kan sebenarnya kalau kayak lihat kali kita juga kalau istilahnya tuh kalau istilah Mas Ponder tuh Pokemon ya. Kalau gua sih bukan Pokemon, ini pemain yang udah tinggal masuk kotak sampah di Newcastle dipungut sama Juventus gitu karena dia ya terus kalau 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 gue nonton Newcastle pun cuma main 10 kali gitu kalau kita lihat profilnya ini nggak ya biasa banget gitu ya kalau gue lihat kali ini apalagi kan statusnya dia baru baru pindah nih dari Bournemouth terus pindah Hmm. ke Newcastle jadi dia klub baru Newcastle ini gitu dan dia akan join sama Juventus dari Bianconeri Inggris ke Bianconeri di Italia jadi apa sama bajunya mungkin beda logo doang ya. Jadi kalau gue lihat nama-nama kan kita benar semua tuh John Tolly, Hanko, Antonio Silva, Skriniar, wah, Denso Todibo ya. sampai baik lagi. Terakhir Danso, ini kan, wih, Danso. nambah kan dari atas turun lama-lama, wih, lama-lama nggak kenal nih, lama-lama kayak Pokemon gitu. Tiba-tiba Kelly, wah, ini gue juga nggak ngerti tiba-tiba ngambil pemain kayaknya. Apakah pemain ini dibutuhin atau emang ya John Tolly ngambil yang ada di pasar kita bawa ke Juventus gitu. Berharap jadi bintang. Apakah seperti ini atau emang uh, Gianluigi yakin nih ini pemain akan bisa apa ya bagus di Juventus gitu. Apa emang di pasar cuma ada ini doang nih. Jadi kalau untuk gua ya gue juga bingung kayak bagus apa enggak tapi di sini kelihatan bahwa ya kalau emang Gianluigi ngambil dia ya mau nggak mau ya harus kita support ya tapi walaupun kita lihat track recordnya namanya juga agak asik terus juga jarang bermain gitu ya Hmm. ya gue itu sih
nggak jadi bench warmer di Juve gitu ya gitu. Tapi kalau gue lihat sih ya selain nama-nama di atas tadi ya namanya banyak Bang Rocky, cuman duitnya nggak ada kan. Jadi ya ada Kelly pun disikat gitu. Pengennya siapa dapatnya Kelly ya disikat gitu. Itu aja sih. Out of the box ini si Juntoli Eh. ya kan. Nah, kira-kira Bang Nurlim ada pendapat tersendiri kah mengenai layout Kelly ini? Ya, monggo silakan Mas Nurlim. Oke, terima kasih Mas. Artinya gini, saya jujur saya nggak ngikutin Mercato atau gimana. Artinya kalau saya sih fansnya ini Juve siapapun yang mau masuk ya udah silakan masuk aja. Mau ngapain di dalam, mau ngapain, mau jadi apa di dalam itu ya terserah lah, kan? Artinya kan sekarang ini mau dibilang apa namanya, mau apa Mota ini mau membolak-nakan Juve ya silahkan. Nah, gitu. Jadi jadi intinya sih kalau lihat dari tadi apa namanya info dari Bang Adi tadi itu si apa si Kelly ini gimana gimana ya siapa tahu lah dengan tangannya di tangannya ini di tangannya siapa Mota. Mota ini ya bisalah jadi lihatnya Bintang. kan kita kan backnya ini boleh dibilang sudah minim sekali di Hmm. semua cedera segala macam kan nggak ada opsi lagi ya minimal di ruang ganti ini dikasih semangat atau dikasih support apa segala macam lah. Artinya kan ini menurut saya sih tim itu kan selain di lapangan juga di ruang ganti juga berpengaruh kan. Ya Hmm. semoga di ruang gantinya Juve ini ya Mota atau siapa yang di dalam situ bisa bisa membangkitkan gerinta-gerinta semua ini yang pemain-pemain Juve ini. Termasuk itu Oke. siapa? Pinsoglio lah yang menurut saya itu yang bisa bisa yang bisa Nah, itu memberikan abang-abangan semangat di ruang itu. ganti tuh. Ya, Abang-abangan. artinya kan ya abang-abang ya benar abang-abangan di ruang ganti itu. Ya itulah menurut saya kira-kira. Oke, baik kalau gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemain Led Kelly ini bisa langsung menjadi starter reguler kah di line up-nya Mota? Kira-kira Bang Adi gimana? Kalau gua sih backup cukup ya Bang Rocky karena kan kalau untuk ya kan versatile nih bisa CB bisa LB gitu. Tapi dengan tinggi badan at least sampai 150 cm bisa jadi back setinggi itu kan. Pasti kemungkinan jadi CB. CB Mhm. kemungkinan sih kalau lihat performa Renato Vega tadi lawan Empoli kayaknya emang Renato Vega cocok nih pengganti Kalulu sementara gitu ya. Nanti otomatis kan pasti back akan ganti ke Kalulu lagi nih kemungkinan gitu atau lihat kali akan jadi main starter tapi di Coppa Italia. Ya kalau untuk langsung starter sih enggak kayaknya karena kecuali emang nanti ada lagi mungkin kita butuh Kelly Vega atau taruh di back kiri Kelly bisa starter tapi kalau langsung di starterin terus tiba-tiba langsung main di game yang besar ya agak sulit sih. Mungkin dia main nanti lawan Cagliari di pekan-pekan apa di akhir bulan kali ya atau di lawan Empoli at least ya kita Coppa Italia. Tapi kalau tiba-tiba langsung lawan Como debut langsung kayaknya riskan dah kalau pemain yang lebih banyak di bangku cadangan daripada main gitu. Kalau kita kasus Vega kan Vega ini mainnya di kompetisi Liga Pokemon ya, Liga Conference League. Dia main starter tuh di situ tuh. Jadi emang udah ngerasain maksudnya kompetisi Eropa. Nah, kalau dia kan mainnya kan bisa dihitungan menit tuh. 10 game 300 menit tuh berarti at least berapa kali ya mainnya bentar banget gitu kan. Gitu. Jadi emang ini pemain juga awal-awalnya starter di klubnya habis itu nggak pernah lagi starter. Jadi emang kalau gua milihnya tetap di backup karena ya kita nggak bisa gambling juga dengan pemain ini karena kan dia belum banyak latihan juga terus dan dia juga level fitnessnya kayak apa kita juga nggak tahu karena terlalu banyak duduk di bangku cadangan di klubnya gitu, Bang Rocky. Oke, baik kalau gitu. Nah, dari Bang Nurlim kira-kira apakah bisa langsung starter kah si Liot Kelly ini dalam Kalau formasinya si Mota? kalau dilihat dari formasinya Mota ya berarti apa ya 4-4-2 ya. Ada yang kayak gitu. 4-2-3-1 kalau nggak salah juga. Hmm. Kalau tadi sih waktu tadi lawan Empoli kayaknya 4-4-2 berubah ya di babak kedua. Nah, terus kalau menurut saya sih bisa saja sih artinya kan ya minimal dia dia datang dalam keadaan kondisi back Juve yang lagi krisis back Hmm. terus ya artinya mungkin mau kasih kesempatan pembuktian kayak siapa pemain yang baru kemarin yang striker itu Kalau siapa mau tadi nih, Balimoni Kalau mau nih, ya kan kan langsung starter ya kalau nggak salah ya iya. langsung cetak gol ya minimal lah siapa tahu mungkin mau lagi mau bereksperimen mau coba langsung ini tapi sebenarnya sih beresiko sangat-sangat Hmm. beresiko sebenarnya menurut saya sih
Tapi kalau mungkin lawan tim yang mungkin di bawah atau apa ya mungkin bisa lah dia masuk sebagai ini apa. Tapi untuk jadi starter sih ya kayaknya sih berat sih. Kecuali Hmm, memang kita sudah nggak ada opsi lagi, ya udah nggak mungkin lah. paling Hmm. terakhir gitu ya kan? Iya. Iya. Memang kalau udah opsi sudah nggak ada, udah back sudah nggak ada ya dia Oh, aja. Ya tapi gini, dia kan kalau nggak salah berkebangsaan Inggris ya, Iya. berkebangsaan Inggris. Kira-kira ya kayaknya sih jarang sih pemain Inggris yang bisa ini di Liga Liga Italia. Italia. Ya, Hmm, apalagi dia back gitu kan. hmm, Striker hmm. aja ya kayak gimana. Ya, kita cuma berharap saja keajaiban lah. Keajaiban dari keajaiban dari tangan si Mota ini. Apalagi dia ke bahasa Inggris, dia lebih apanya sering berhadapan dengan yang pemain-pemain yang kencang, terus datang ke Italia dengan yang tipe tipe apa namanya tipe permainannya lambat. Ya, kita nggak tahu kayak gimana. Apakah back dari Inggris bisa ini sukses di Italia atau enggak, ya kita lihatlah nanti Oke, kelanjutannya kayak gimana. baik kalau gitu. Nah, gua akan bertanya lagi, bagaimana ekspektasi kalian terhadap Liot Kelly di Serie A, bahkan Liga Champions nih, ya kan? Apakah ada tekanan bermain untuk Juventus atau bisa menjadi beban Juventus nih malah ya? Silakan Bang Adi. Ya, kalau untuk di Liga Champion ya, ya seperti tadi gue bilang bahwa dia kan transfer loan dengan obligation to buy. Artinya dia mau main bagus atau mau main jelek pun, ya musim depan di Juventus lagi gitu. Jadi dia nggak punya beban pribadi, beban moral bahwa gue gak perform, gue tetap pemain Juventus karena gue akan ditebus di klub sama klub ini. Bebannya adalah di Juventus. Ini pemain harus dibikin perform karena kita harus bayar di akhir musim dia akan permanen di Juventus. Jadi bebannya tuh kembali lagi ke Juventus. Lu nggak bisa bikin dia perform atau dia tidak perform, ya kita rugi gitu jatuhnya. Tapi kalau dia perform kita untung. Jadi istilahnya ya kita gambling di sini gitu. Dengan opsi obligation to buy itu sebenarnya bebannya ke Juventus. Ini pemain kalau bagus ya oke kita bisa untung lah gitu jatuhnya. Tapi kalau dia jelek ya musim depan kita tebus lagi di kita membeli pemain jelek yang udah di Juventus. Jadi agak gambling di sini kalau masalah beban sebagai pemain dia dan klub akan jadi beban itu. Kalau dia untuk main di Liga Champions, pengalamannya dia apakah udah cukup main di Liga Champions, pressure-nya gede. Dia di apa main di Inggris saja belum pernah main di klub yang main di Liga Champions gitu. Apalagi langsung main di Juventus terus pas knock out. Ini kan agak sedikit beban juga buat dia Mhm. gitu. Tapi tadi balik lagi bebannya dia pun tetap akan ke beban klub karena perform gak perform nih pemain, bebannya tetap di Juventus karena harus beli. Ini yang sebenarnya gue selalu bilang di winter mercato ataupun kalau kita bikin konten tentang siapa pemain yang akan dibeli kalau di transfer Januari, gue selalu bilang kita nggak beli, kita loan aja. Kecuali ada pembenjualan yang besar. Kalau selagi kita bisa loan, dry loan aja ya udah gitu. Kita loan aja. Tapi kalau ada obligation to buy, ini pressure di Juventus. Berarti Juve yakin nih pemain akan jadi sesuatu di tim gitu. Kalau gagal ya kita akan kerugian 20 juta nih nembus nih pemain 20 juta kita bisa dapat pemain dari liga lain, Liga Prancis, bisa dapat di Liga Jerman yang hidden gem daripada lihat Kelly gitu. Jadi sebuah perjudian besar yang harus ditanggung efek dari sistem mercato dengan Newcastle ini ya yang akan ditanggung sama Juventus kalau pemain ini fail. Kalau masalah dia pressure dia mah dia cuek dia main profesional aja bagus bagus nggak bagus kok musim depan gue di Juve kok. Jadi ya nggak ada yang salah buat dia gitu. Kalau pressure ya pressure, tapi kalau bagi dia profesionalnya gue main bagus nggak bagus ya tetap di Juve musim depan gitu. Itu sih gua Bang Rocky. Oke, dari Bang Nurlim gimana kira-kira apakah ekspektasinya tuh gimana terhadap kontribusinya Liot Kelly di Serie A? Ya kalau champion sih agak-agak sulit ya kan. Nah ini kira-kira apakah menjadi bebannya Juventus atau emang akan bersinar ya kan? Kayak Ya, aku beli kucing dalam karung ya kan? Kalau soal ekspektasi ya tadi sama dengan Bang Adi tadi itu. Artinya kan ini mau tidak mau ini akan suka tidak suka ya ini pasti akan jadi bebannya Juve. Hmm. Dia ngeluarin duit 20 apa 20 euro, ya mending kan Bang J aja ya kan. Oh Iya, Bang J. iya betul. Iya. Ya mending baik Bang J aja kan. Ya selain selain bisa pasarnya buat di Asia juga bisa lebih bagus ya, dibanding yang pasar yang apanya boleh dibilang kalau rata-rata pemain Inggris kan itu nakal-nakal ya. Boleh Hmm. dibilang bajingan lah semua untuk rata-rata itu pemain pemain Inggris. Ya tapi kalau kita mau berpikir profesional juga ya kalau
secara ekspektasi ya pasti kita pasti berpikirnya semua pemain yang masuk ke Juve ini memberikan kontribusi yang besar buat Juve. Apapun itu. Nggak usah jauh-jauh aja, Pinsoglio aja yang boleh dibilang mainnya apa namanya, mainnya nggak pernah, tapi dia tetap bisa berkontribusi dengan support-support yang di ruang ganti jadi abang-abangannya ini, abang-abangannya pemain kan. Ya minimal kalau untuk di Liga Italia ya semoga lah ini bisa memberikan kontribusi, semoga apa namanya si Kelly ini bisa memberikan yang terbaik lah. Tapi jujur kalau saya lihat sih di Juve ini kalau sekarang ini yang kurang itu ya kayak sosok pemimpin ya. Ya. Hmm. Sosok pemimpin baik itu di ruang ganti ataupun di lapangan itu boleh dibilang nggak ada, ya kan? Hmm. Nggak ada yang kayak seperti Celini gitu kan. Nggak Hmm. ada yang seperti Barsakli, nggak ada yang seperti Buffon. Nah, mungkin seandainya mungkin satu saja ada pemain yang seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi ini si Kelly ini bisa jadi orang kan, katanya jadi orang lah di Juve. Gitu. Hmm. Bukan bukan jadi apanya? Bukan jadi pemain buangan, bukan pemain sampah di Juve. Ya, tapi ya semoga aja dengan tangannya Mota ini dia bisa menjadikan ini si Kelly ini jadi 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 berarti buat Juve, jadi berfungsi lah di Juve. Itu nggak rugi 20 euronya gitu. 10 juta kali Bang. Ya, 20 20 juta. juta. Oke, baik kalau gitu. Oke. Terima kasih dari Bang Nulim. Nah, Ya, pertanyaan terakhir nih bagi para narasumber. Bagaimana strategi Juventus di pasar winter kali ini? Apakah winter transfer ini bisa membuat Juventus kembali bersaing di Serie A bahkan di Liga Champion? Gimana Bang Adi? Silakan. Eh, Mercato ya. Hmm. Sebenarnya Mercato ada yang bagus gitu. Jadi kalau at least kan Giuntoli udah beli 13 pemain ya selama dari summer sampai Mercato sampai winter Mercato gitu. Dari winter selalu ada pemain yang tiba-tiba bagus, tiba-tiba yang agak aneh nih di sini gitu kan. Jadi selalu ada yang aneh-aneh. Dan kalau kita lihat Mercato di bulan ini, at least yang mungkin yang punya nama Randal Colomwani gitu. Mungkin di event ini ada beberapa yang udah kenal Randal Colomwani karena pernah nonton di Pildun 2022 aja gagal nyetak gol di partai final. Ada yang pernah nonton mungkin nonton PSG pernah main, tapi at least selain itu nggak ada yang terkenal gitu. Alberto Costa tiba-tiba ini pemain dari mana, terus akhirnya ngambil siapa namanya Renato Vega gitu yang jelas-jelas benchnya di Chelsea ya, walaupun secara umur oke muda, terus akhirnya tiba-tiba nyari back tengah gara-gara efek kita kekurangan back tengah karena Danilo cabut, terus kalau lu cedera jadi tiba-tiba kita harus nyari CB gitu. Nah dari nama-nama kan udah bagus tuh, ada yang kita pengen Todibo lagi tapi West Ham-nya nggak mau ngelepas dengan pokoknya mau cash gitu, terus tiba-tiba Danso sebenarnya udah deal Dreloan, tiba-tiba dia minta obligation to buy, ada akhirnya maunya cash gara-gara ditawar sama Spurs gitu kan. Terus Hmm. tiba-tiba ke Liot Kelly. Nah ini dari kayak ini kan sebenarnya John Tolly agak mencari pemain yang agak di luar ekspektasi Juventus ini, tapi juga uh, terlalu asing namanya gitu, dan ngambilnya juga dari liga yang kalau kita mau ngambil pemain-pemain begini kenapa nggak ngambil di Serie A kayak kata Bang Nurim tadi, kenapa nggak ngambil pemain kayak mungkin JIJS mungkin bisa ngambil dari klub-klub papan bawah di Serie A atau mungkin dari next gen aja gitu. Kalau emang kita ujinya butuh back gitu. Buat apa ada next gen sama akademi di bawah kalau masih beli pemain yang maaf di ngomong dari di IPL aja nggak dipakai gitu. Jadi sangat sayangkan duit 20 juta cuma dihabiskan untuk beli pemain yang kita nggak tahu nih kualitasnya kayak apa nanti di Serie A hmm. gitu. Dia udah ngabisin 120 juta euro untuk beli dua pemain tengah yang sampai saat ini belum perform maksimal. Itu gamblingnya si seorang Jontoli, dan Mota harus apa ya, mengorbankan taktiknya atau berefek sama tim karena dia harus mencocokkan sini sama pemain ini. 60 juta Douglas Luiz cadangan. Cop Miners belum sama kayak Atalanta. Jadi emang secara overall mercato yang dilakukan Juve sampai saat ini agak sedikit di luar nalar, kalau di luar aneh gitu. Jadi kalau kita lihat Hmm. kok tim ini seperti ini, tiba-tiba yang beli seperti ini. Gue tahu kondisi ekonomi Juve di bawah gitu, masih lagi rugi-rugi. Tapi bukan berarti beli pemain yang nggak jelas atau antah berantah. Karena lu jangan samain ini dengan Napoli, lu beli ke VAR tiba-tiba gacor gitu. Enggak gitu. Gamblingnya Giuntoli ini, dia beli Osimhen 75 juta euro saat itu dari Lille dan belum terkenal. 75 juta euro itu harga sama Dusan Vlahovic dibeli sama Juventus. Tapi orang nggak ngeliat itu. Oh, Osimhen gacor kok ya musim ketiga. Lu dua musim yang pesakitan tuh Osimhen, sama kayak dia
beli yang dibeli sekarang. Apakah Douglas Luiz bisa perform musim depan? Kita nggak tahu. Orang mau dijual. Kopeners sampai sekarang kita tunggu perform terbaiknya. Nico juga. Jadi apa yang dia beli emang bagus, tapi apa yang tepat guna nggak buat Mota? Nah ini akan jadi eh, apa namanya agak sedikit berbeda gitu. Jadi agak sedikit struggle di Juventusnya. Apakah pemain ini cocok sama Juve atau emang pemain ini dibeli karena untuk nutupin kekosongan aja. Kalau gue lihat dari overall Mercato Giuntoli sama Mota nih ada ini agak ada kurang sinkron gitu. Jadi makanya Hmm. yang dibeli ini pemainnya nggak dimainin gitu. Kayak sayang-sayangan kita punya 60 juta euro, Douglas Luiz cadangan. Itu kalau di tim lain starter duit segitu nguarin gitu. Jadi emang sangat disayangkan. Efeknya kita beli back susah gitu. Kalau kita Mercato yang tepat nih dari awal summer tepat guna, ya mungkin Mercato winter ini kita cuma nambel-nambel doang, nggak bongkar pasang. Ini kan bongkar pasang, pinjem sini, uang sini, pinjem sini gitu. Jadi ya kalau sampai saat ini kok Mercato mungkin udah bagus, cuman ya kalau untuk bersaing di Eropa atau di Serie A empat besar masih cukup. Tapi kalau musim depan ngelakuin hal yang sama kayak tahun ini, ya kita puasa gelar lagi tahun depan gitu. Hmm. Baik kalau gitu. Nah dari Bang Nurlim bagaimana? Apakah samakah jawabannya? Apakah punya pendapat tersendiri? Ya, Silakan Bang kalau Nurlim. saya, kalau secara keseluruhan nih, saya sepakat dengan tadi apa yang disampaikan Bang Adi tadi. Artinya gini, ini semua pemain yang sudah didatangkan Juve ini artinya ya eh, apa ya? Kita tunggu aja lah Mota kayak gimana. Artinya ini saya kemarin nih katanya Del Piero itu apa? Semangat ada tapi kemampuan nggak ada. Artinya Nah, iya itu. semangat ada, semangat buat ini buat menang tapi kemampuan Ada. nggak ada gitu. Iya, Dia mau kualitasnya nggak sukses ada. tapi kualitasnya nggak ada kan. Ya artinya ya selera tinggi ekonomi lemah gitu kan. Ya tapi ya semoga dengan ini mau kita lihat saja nanti kalau untuk bersaing di Serie A ya seperti aja dikatakan tadi ya kalau empat besar mungkin cukup lah. Kalau Liga Champion ya salah satu keajaiban dunia kan kalau ini kan kalau Hmm. bisa ini. Nah, ya paling jatuh-jatuhnya di Copa Nah, Hmm. betul. itu paling jatuh-jatuhnya dia minimal adalah di baju di emblem di baju itu. Ya, ya, ya mungkin itu jauhan dari saya kalau soal Mercato ini ya sebagai Juventus ya berharap ya apa ya mau menang alhamdulillah seri alhamdulillah kalah ya paling mencak-mencak aja gitu. Cuman nggak nambahin sedikit. Nanti kan Ya, lihat kali akan ada obligation to buy. Musim depan Bremer balik, Rugani mungkin balik. Terus ya. siapa lagi di Pinjalo akan balik. Surplus back, Giuntoli akan jual back. Siapa yang akan dijual? Siapa yang akan dikorbankan untuk Ka- Mercato musim depan? kabal juga ya. Kabal akan Ya, balik. kabar. Ya, itu akan surplus. Kita lihat siapa yang akan dijual. Apa tiba-tiba Cambiaso dijual ke City? Ya kita who knows, kita nggak tahu. Ini efek domino jangka panjang akan seperti ini karena gue bilang Mercato winter itu ambil kebutuhan aja. Kalau emang kita nggak punya duit, kan ada pemain next gen. Kan cuma untuk backup doang, bukan untuk starter. Kecuali kita beli untuk duitnya gratis, banyak reguler. Nah, nggak bisa kalau kita pakai next gen. Ya kalau Hmm. cuman untuk backup satu game dua game main bisa, kan Oh. lebih menghemat gitu. Itu sih kalau gua. Jadi ini akan ada efek domino jangka panjang. Fagioli aja mendem tuh di skuad. Mau dia gimanain. Jadi sebenarnya kalau kita kekurangan pemain kan ada pemainnya. Cuman gak dipakai sama pelatih itu aja. Jadi bebannya di Mota karena pemain yang harus dibeli John Terry harus dimainin dan harus perform. Kalau pemain yang nggak perform di bench kayak Fagioli dan kalau nggak cocok sama pelatih ini akan jadi efek domino jangka panjang. Kita akan lihat di musim depan sih. Gitu, Bang Oke, Rocky. baik kalau gitu. Terima kasih. Nggak usah panjang-panjang Ya. pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan Elliot Kelly ini bisa memenuhi ekspektasi para Juventini yang ada di seluruh dunia ya kan. Kita nggak tahu, we never know ya kan, apakah dia menjadi top atau menjadi flop. Ya kita nggak tahu, karena kan jarang mendengar nama ini di ya dimanapun lah ya kan. Tiba-tiba ada nongol lihat Kelly ya. Kalau minimal kemarin Danso ya kan, tahu ya kan, nyata udah diambil sama Tottenham ya kan. Hanko nggak dilepas, baru lepas musim depan ya kan. Nah makanya kita lihat aja nih perjudiannya Gintoli apakah menjadi untung atau buntung. Oke, terima kasih
bagi para narasumber yang sudah mengisi di Suara Juventini kali ini, khususnya Mas Nurlim nih, yang Ya, makasih banyak Bang, perdana makasih banyak. menjadi narasumber kita sebagai membership dan sudah bersedia jauh-jauh nih ya kan, beda 1 jam sama Jakarta ya kan, udah hampir mau jam 12 ya kan di sana. Siap, siap Bang. Udah mau hari Senin dia. Emang hari Senin. Iya. Sudah upacara besok. Ayo sebentar Bang. Iya. Baik kawan-kawan yang Oke, ingin siap, siap. berkesempatan seperti Mas Nurli, monggo diikuti dan join di membership dari kami. Ada di Suara Juventini, ada di deskripsi channel kami. Monggo, karena kalian bisa berkesempatan kayak Mas Nurlim, ngobrol bareng ya kan, bercanda bareng tentang Juventus. Ada di membership Suara Juventini di channel kita. Dan jangan lupa juga di subscribe, di like, serta di share juga ke kawan-kawan, ada channel yang bisa beropini serta berpendapat kayak Suara Juventini kali ini. Akhir kata, terima kasih dari gue, terima kasih Bang Adi, terima kasih Mas Nurlim. Mohon maaf jika ada salah-salah. Vino alla fine, Forza 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 Juve. 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 Weh, mantap.